sejujurnya memang saya pribadi pernah mendapatkan usulan itu dari dunia usaha di tahun 2015. Itu waktu Pak Bambang waktu saya menjabat Menteri Keuangan 2015 2015 sudah muncul wacana itu. Pak, bagaimana kalau supaya kita bisa bersaing dengan Singapura, mendapatkan investasi lebih besar, Bapak turunin PPh badan gitu. Sampai ke level yang kita bersaing dengan Singapura. Ya, pertanyaan saya ke yang mengusulkan, lantas apa sumber penerimaan saya supaya saya bisa menjaga keberlangsungan dari APBN? Bapak naikin aja PPN. Nah, di situ saya langsung bereaksi, oh nggak bisa, Pak. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah, Pak, untuk memperbaiki daya beli ini? Apakah bansos terus gitu? Sementara kan kenapa kita nggak bikin lapangan pekerjaan yang lebih banyak? Itu kan yang jadi keluhan semua orang gitu Pak. Gimana, Pak? Ya, memang penyelesaian ini kalau ditanya harus jangka pendek, memang terus terang agak sulit. Ya, karena penurunan daya beli ini kan juga bukan proses jangka pendek. Dia terjadi karena tadi waktu COVID, banyak bisnis yang gulung tikar, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan. Jadi untuk mencoba memperbaiki daya beli, mungkin yang jangka pendek yang bisa kita lakukan adalah yang pasti menjaga inflasi dan memang diupayakan benar ya bahwa deflasi yang terjadi itu bukan deflasi karena pelemahan pertumbuhan, tapi deflasi yang terjadi utamanya karena memang harga pangannya bisa diturunkan. Jadi mau tidak mau kita memang harus mengedepankan dulu nih food security, terutama pada harga, gitu ya. Nah kemudian yang kedua mungkin subsidi, ya artinya gini, di satu sisi subsidi BBM tentunya dianggap akan menolong, ya. Tapi sudah saatnya juga kita melakukan semacam perubahan bahwa subsidi BBM itu jangan sampai hanya diberikan begitu saja dan akhirnya salah sasaran. Akan lebih baik kalau bagi saya subsidi yang fosil sekarang diarahkan menjadi 3 bagian. Ya. Artinya satu menjadi subsidi untuk energi terbarukan, karena bagaimanapun kita perlu untuk transisi energi, mempercepat. Yang kedua adalah bagian dari subsidi fosil ini diberikan untuk investasi di public transportation. Menurut saya ini sangat penting, karena ini sangat menolong daya beli, ya. Karena saya mendengar cerita langsung dari seseorang yang tinggal kebetulan di Tangsel, Tangerang Selatan, setiap hari harus ke kantornya di Jakarta, di daerah Sudirman Tamrin situ. Ya dia mengatakan, itu kita, Pak. Itu kan berdua. Kita berdua itu. Nah, nggak tahu apakah ini relevan dengan Anda berdua, tapi cerita dari yang bersangkutan itu simple. Saya menggunakan public transportation, kebetulan dia punya akses ke public transportation. Artinya rumahnya tidak jauh dari stasiun kereta api, ya. Dan dia harus berhenti di Tanah Abang, kemudian bisa pindah ke stasiun Sudirman. Tapi intinya saya cukup keluarkan Rp4.000 sekali jalan. Ya. Berarti kalau pulang balik kan Rp8.000. Ya kurang dari Rp10.000 lah ya. Bayangkan kalau dia harus naik mobil atau naik motor, pasti ya naik mobil aja udah pasti harus lewat tol. Mahal tolnya. Nah, udah lewat tol aja udah lebih mahal daripada naik kereta api yang 4.000 tadi. Padahal 52.000 Pak. Dan belum tentu sebuah tol kan ini kan baru tol yang pertama. Nah, kedua kehilangan opportunity karena kemacetan. Belum ketiga ya bensin ya. Jangan lupa. Jadi bisa terbayangkan betapa pentingnya public transportation untuk jaga daya beli. Karena ini kan berlaku kelas menengah nih. Yang saya omong ini dia kategorinya kelas menengah. Dia aja merasakan kalau saya harus setiap hari harus naik kendaraan segala macam, itu biayanya luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak. Ya, padahal tiap hari kan dia harus lakukan dibanding 4.000 tadi. Ya, meskipun dengan perasaan kadang-kadang kurang nyaman segala macam, tapi bagi dia yang penting saya bisa bekerja setiap hari. Gitu, ya. Jadi intinya yang kedua adalah public transportation, yang ketiga adalah memberikan bantuan langsung, ya, bantuan langsung. Nah, terkait dengan ini barangkali salah satu strategi untuk menolong kelas menengah. Dan barangkali ini bisa diarahkan lebih banyak ke yang aspiring dan yang near poor. Selain barangkali model kayak diskon listrik yang kemarin disampaikan. Saya melihat ya mungkin memperluas coverage dari social security. Ya. Jadi saya pelajari di berbagai negara yang sama-sama dengan kita, kategorinya emerging market and developing. Kunci mereka untuk satu, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Itu terletak pada
social security system yang kuat, ya. Dan itu harus dimulai bagaimanapun dengan single identity number. Yeah. Hanya itu cara untuk kita bisa menyalurkan bantuan tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya. Dan kita tahu yang mau kita bantu misalnya aspiring middle class. Ya kita targetkan ke sana, jangan kemana-mana. Jangan dengan cara yang paling gampang, udah murahin aja barangnya, sehingga siapapun yang beli bisa beli dengan harga murah. Nggak tepat sasaran. Itu menurut saya nggak tepat. Betul. Nah kalau mau menerapkan subsidi dalam tanda petik ya, yang tepat adalah misalnya subsidi kepada angkutan umum. Jadi saya pernah mendengar ada wacana ya, kalau nggak salah dari, saya nggak tahu KAI atau anak perusahaannya, mau ini. Jadi mereka melakukan adjustment tarif dari kereta ya, kalau nggak salah, tergantung NIK dan barangkali mungkin ada data yang bagus bahwa kalau NIK ini dia kategorinya menengah, ini aspiring, ini near poor misalnya. Menurut saya itu salah besar. Ya. Harusnya nggak diutik kalau kita melakukan yang tepat sasaran, bukan begitu caranya. Kenapa? Karena justru public transportation itulah yang memang harus disubsidi. Ya. Kenapa? Karena itu tujuannya tadi menjaga daya beli siapapun yang menggunakan. Yang kedua, ini cocok dengan ide transportasi. Yaitu tadi orang yang tadi bilang saya 4.000 aja Pak sampai ke kantor. Iya benar. Akhirnya kan dia memilih naik kereta. Padahal saya tahu dia punya mobil, punya motor, nggak ada masalah. Kalaupun naik mobil, naik motor, gajinya juga cukup. Tapi ya dia melakukannya secara simpel. Kalau naik ini, saya udah pasti setengah jam sampai kantor. Naik mobil 1 jam sampai 1,5 jam, dan itu nggak pasti. Benar. Dan tambah capeknya, gitu kan. Mahal lagi bensinnya. Bensinnya mahal. Nah, jadi artinya ada tujuan lain, yaitu mengalihkan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Nah, saya inginnya pendekatan seperti itu ya. Jadi social security itu harus benar-benar terasakan oleh paling tidak aspiring middle class sampai yang poor ya, baik kesehatan maupun pensiun ya, dan mungkin untuk social security yang terkait dengan pangan misalkan ya. Menurut saya itu sistem yang barangkali bisa juga ikut menjaga daya beli. Jadi subsidi BBM yang nggak tepat sasaran itu udah dialihkan aja jadi subsidi langsung yang tepat sasaran, tapi public transportation-nya diperbagusin gitu. Ya, public transportation ditambah ya. Kemudian tarifnya juga harus yang murah, affordable gitu. Karena subsidi anggarannya udah besar banget ya, udah besar. Nyampe 400 triliun ya. Dan ya, kalau Pak, ngitung subsidi jangan hanya lihat di APBN item subsidi. Karena yang harus dihitung paling gampang apa? Lihat realisasi. Tahun sebelumnya ada subsidi yang sudah di-spend, ditambah kompensasi untuk Pertamina dan PLN. Jadi kalau kombinasi itu di jumlah lumayan besar itu. Itu bisa bangun berapa tuh Pak? Iya, bisa bangun kereta, KRL, bus, mempercepat transisi energi yang sekarang agak slow ya, agak lamban. Dan satu lagi, bisa memberikan so-called bantuan tepat sasaran dan memperkuat social security system kita gitu. Terus tapi gini nih Pak, ini udah tahu daya beli melemah, orang makin susah. Tiba-tiba PPN naik jadi 12%. Meskipun dibilangnya cuma naik 1% sebenarnya dari 11 sampai 12. Tapi kan maksudnya ini kan efek-efeknya banyak. Ini kita nggak tahu tayangnya kapan nih. Tapi hari ini di media sosial itu yang trending itu adalah tolak PPN 12%, tolak kenaikan pajak. Jadi itu memang udah sangat luas gitu perlawanan dari masyarakat publik gitu. Gimana Pak Bambang sebagai mantan Menq gitu ngelihat kayak gitu, dan kita kayaknya pada dengar Pak Bambang tuh pernah menolak ya sebenarnya rencana kenaikan PPN. Saya juga nggak tahu sih waktu dulu menjabat jadi Menq itu, mungkin bisa ceritain Pak. Ya mungkin sedikit cerita aja bahwa ya sebaiknya memang ketika kita mempertimbangkan suatu kebijakan menaikkan tarif pajak itu benar-benar harus melihat situasi yang berlangsung saat itu gitu. Jadi artinya kita tidak bisa menganggap bahwa kenaikan itu berlangsung di ruang vakum gitu. Tapi ini kebetulan timingnya sedang tidak pas. Betul. Tadi ketika daya beli memang dianggap sedang menurun. Ada satu hal lagi yang saya lupa untuk disampaikan. Ada satu survei yang dilakukan oleh Bank Mandiri sebenarnya, karena Mandiri punya Mandiri Institute yang cukup bagus ya. Artinya mereka melakukan penelitian cukup mendalam. Ya tentunya untuk melihat bagaimana prospek kredit konsumsi kan misalnya. Itu terlihat pola belanja masyarakat ya, meskipun masih banyak yang ke supermarket, justru proporsinya bertambah. Jadi artinya yang ke supermarket dan ke
restoran itu bertambah, tapi yang bagian-bagian lain menurun. Artinya apa? Itu yang sering disebutkan oleh ya rekan saya, misalnya Hatip Basri mengatakan pola konsumsi masyarakat mulai makin defensif. Defensif artinya apa? Kenapa dia lebih banyak ke supermarket? Karena ke supermarket itu kan kita beli kebutuhan pokok, betul. Terutama terkait pangan kan. Nah kemudian tentunya pasti ada kebutuhan hiburan kan. Nah hiburan yang basic yang bisa dinikmati apa? Ya restoran itu, gitu loh. Nah jadi artinya pengeluaran barangkali kelihatannya masih bagus untuk supermarket dan restoran tadi, tapi itu mengurangi yang lain, ya sehingga kemudian ada yang komplain, ini daya beli turun, kenapa? Karena dia bukan masuk yang di supermarket atau yang di restoran ini, gitu loh. Jadi makin defensif. Nah, jadi kembali ke cerita pajak, itu sebabnya kita memang kalau melakukan kebijakan perubahan tarif pajak yang sifatnya akan melibatkan semua orang, mayoritas dari penduduk, dan akan melibatkan hampir semua transaksi, ya kita benar-benar harus hati-hati dan melihat kondisi sekitarnya. Ya. Kenapa? Karena begitu dinaikkan meskipun 1%, itu dampaknya kemana-mana. Ya, dampaknya kemana-mana. Mereka pasti sudah menghitung kira-kira inflasinya akan naik berapa. Mungkin kecil dampak inflasinya, tapi kan mungkin dampak kenaikan PPN 12% ini dirasakan oleh individu yang di kelas menengah ke atas sebagai bukan dampak, ya artinya nggak ada masalah. Tapi barangkali untuk yang bawah, desil 5 ke 8 yang tadi aspiring atau yang near poor, wah ini memberatkan gitu ya. Jadi kadang-kadang gini, melihat inflasi itu juga kita harus berhati-hati. Ya, inflasinya mungkin kelihatan kecil, tapi dampak inflasi kecil itu bisa beda antara kelompok yang atas, income-nya besar dengan income-nya yang terbatas. Itu poinnya. Nah, jadi dari dulu, dari sejak saya waktu di Kementerian Keuangan dan Menteri Keuangan, pendekatan saya adalah ya kita jangan terlalu cepat ingin mencari tambahan penerimaan pajak dengan menaikkan tarif pajak yang tadi sifatnya menyeluruh tadi. Nah, kemudian kenapa itu terjadi? Kan ini adalah amanat dari undang-undang, ya. Kan sebenarnya kalau kita lihat asal muasalnya ini terjadi karena ada aspirasi mungkin dari dunia usaha yang menginginkan PPh badan kita itu kompetitif dengan Singapura, ya. Karena PPh badan Singapura 17%, maka mereka meminta PPh badan yang tadinya 25% itu diturunkan. Nah, ketika diturunkan, kan berarti harus ada kompensasi dong. Kalau enggak, tadi ya, pemerintahnya yang kesusahan untuk bisa membelanjakan anggaran kan. Nah, sehingga usulannya menaikkan PPN. Ya, yang mungkin dibuatnya dengan schedule ya, naik 1% dan naik 1%. Nah, kalau saya tanyakan lagi ke Anda berdua kan waktu naik 1% nggak ada yang protes. Ya. Semua orang sepertinya menerima gitu. Mungkin timingnya beda karena waktu itu mungkin dianggap ekonominya sedang oke lah. Baru pulih dari COVID. Baru bergembira. Iya. Nah, tapi ketika naik 12% ini, orang merasa ini timingnya tidak tepat. Tapi sejujurnya memang saya pribadi pernah mendapatkan usulan itu dari dunia usaha di tahun 2015. Itu waktu Pak Bambang waktu saya Menteri Keuangan 2015 sudah muncul wacana itu. Pak, bagaimana kalau supaya kita bisa bersaing dengan Singapura, mendapatkan investasi lebih besar, Bapak turunin PPh badan gitu. Sampai ke level yang kita bersaing dengan Singapura. Ya, pertanyaan saya ke yang mengusulkan, lantas apa yang sumber penerimaan saya supaya saya bisa menjaga keberlangsungan dari APBN? Bapak naikin aja PPN. Nah, di situ saya langsung bereaksi, oh nggak bisa Pak. Kalau PPN naik, itu dampaknya ke semua orang. Nggak peduli dia orang kaya atau orang miskin. Gitu, kan. Pak Bambang langsung cepat jawab begitu Pak? Langsung jawab begitu, karena kan saya tahu kalau PPN kan semuanya kena. Betul. Sedangkan kalau PPh badan, itu pertama kan hanya untuk orang yang berbisnis. Betul. Dan itu pasti yang levelnya di atas UMKM kan, karena dia sudah membayar PPh badan. Jadi saya bilang, yang untung kan cuman ya dunia usaha aja, terbatas gitu. Sedangkan kalau PPN naik, terkena ke semua orang. Benar. Sehingga saya waktu itu secara instan menolak gitu. Dan saya perhatikan memang butuh waktu lama tuh. Dari 2015 sampai akhirnya nggak tahu tuh undang-undang itu 2021 ya Mak ya? 2021 HPP. Undang-undang itu 2021. 6 tahun kan? Nah, saya nggak ngerti kenapa akhirnya
dilakukan itu karena udah tahu konsekuensinya pasti harus menaikkan PPN gitu. Sedangkan ya kalau saya ditanya perlu nggak kita berkompetisi dengan Singapura? Menurut saya kompetisi yang sangat tidak fair. Karena apa? Berapapun pajak yang diterima di Singapura itu hanya untuk keperluan 5 juta orang, 5 juta penduduk dengan satu pulau. Ya. Jadi keperluannya Singapura mau seroyal-royalnya orang Singapura itu pasti kecil, nggak banyak. Jadi pajak pun mereka barangkali kalau mau tarifnya di bawah itu juga nggak masalah gitu. Mereka masih bisa hidup dan masih bisa hidup enak gitu ya. Sedangkan kita yang pajaknya masih pas-pasan itu harus untuk membiayai banyak negara kepulauan terbesar di dunia, 280 juta orang, dan yang orang suka lupa mengelola Indonesia itu mahal, ya. Satu karena penduduknya banyak, ya itu pastilah itu akan menjadi ini kan, menjadi perhatian kita untuk spending. Yang kedua kondisi geografis, kita tuh negara kepulauan, bukan negara kontinen, gitu. Sehingga misalkan saya bayangkan untuk listrik aja, ya, kita mau nggak mau harus bikin berbagai sistem listrik, ya, karena nggak bisa kita membuat jaringan listrik dari barat sampai ke timur, utara ke selatan, ya, karena akan mahal sekali dengan kabel bawah laut, gitu kan. Kalau kita bikin itu di Amerika atau di India, mudah sekali. Dan saya ingat kalau di Amerika orang dengan mudah bisa naik mobil dari Los Angeles ke New York, karena memang nyambung, ada highway system yang connect Los Angeles, New York. Di India orang biasa naik kereta api dari Mumbai ke Calcutta, ya. Di kita kan nggak bisa, ya. Mau nggak mau Anda harus naik apa? Ya naik kapal laut, tapi kan hampir nggak mungkin lah naik pesawat. Naik pesawat udah pasti lebih mahal dari mobil ataupun dari kereta api. Gitu. Itu aja. Jadi kadang-kadang kita juga harus melihat konteks, ya. Kadang-kadang ada orang yang terlalu mudah membandingkan, misalkan, kok Indonesia nggak bisa seperti Brunei, yang bisa menyekolahkan anaknya bisa sampai ke universitas, mau sampai S3, mau gratis bisa gitu. Di kita kuliah aja mahal gitu kan misalnya. Ya jangan lupa Brunei itu penduduknya berapa, di bawah 300.000 ya kalau nggak salah. Dan dia punya minyak, meskipun minyaknya kecil ya, tapi cukup untuk penduduk itu. Nggak gitu. perlu banyak-banyak deh ya Pak. Kita udah SDA-nya begitu banyak, ya. Mungkin satu hal memang ada kebocoran, ada korupsi yang harus kita bereskan. Tapi di sisi lain memang istilahnya apa? Biaya dasarnya, fixed cost-nya Indonesia itu udah besar. Ya. Ditambah tentunya dengan variable cost yang terjadi. Gitu. Apa kira-kira bisa kita lakukan supaya tax ratio kita ini bisa bergerak naik di atas 10% gitu ya? Kalau saya perhatikan paling tidak pengalaman saya sekian tahun di Kementerian Keuangan, nomor satu memang tax base kita kecil sekali. Basis pajak itu artinya orang yang membayar pajak dengan benar dan teratur, itu kecil sekali, ya. Sehingga wajar kalau penerimaan pajak kita tuh ringkih sebenarnya, hanya bergantung kepada sekelompok perusahaan atau sekelompok individu. Nah itu kan nggak sehat, gitu ya. Jadi pertama kita harus memperluas basis pajak. Apa yang bisa kita perbuat untuk memperluas basis pajak? Ya, salah satunya dengan memastikan tidak lagi terlalu banyak transaksi yang sifatnya dalam tanda petik ya, informal, ilegal, atau underground. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap-Cuap Cuan.